Ya, masih kalah. Tidak mau. Nanti apa itu? Hah? Tidak mau. Es krim. Ya. Krim, es krim. Hidup. Jangan ditulis krim. Yuk, kita mulai aja yuk, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'mahi kafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa ajim mustonik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astagfirullahaladzim. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Ketemu lagi. Sehat. Masih panjang umur kita, Gusti Allah, hatur nuhun, masih bisa ketemu lagi sama teman-teman. Seneng lihat senyumnya teman-teman. Yang penting pada sehat semua ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Kalem lah, duit mah ngikutin kalau udah sehat mah ya. Insya Allah. Apalagi sambil belajar, sambil diikhtiarkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, aturan kita malam ini ngejum bareng saya. Kalau yang tidak ada halangan syar'i, mohon dimudahkan atau aktifkan kameranya. Kalau tidak ada halangan syar'i ya. Kalau ada halangan syar'i, tidak apa-apa. Biar kita bisa silaturahmi. Yang pertama, yang kedua kita bisa talabul ilmi ya, walaupun mungkin hanya sedikit ilmu yang saya kasih ke teman-teman, tapi mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini justru biasanya sedikit-sedikit nih yang kalau makan banyak-banyak langsung kan suka ini ya, kurang nikmat ya. Kalau sedikit enak. Biasanya begitu. Biasanya sih ya, mudah-mudahan aja lah ya. Link YouTube sudah, sebentar ya. Saya kopikan dulu. Barangkali teman-teman nanti tadi perjalanan ada halangan sinyal, silakan ada link YouTube-nya sudah saya share ya di chat. Baik, saya kirim ke grup dulu ya. Oke, siap untuk menerima sharing-sharing kecil. Siap ya. Siapkan alat tulisnya. Ini sederhana aja sih sebenarnya. Ini adalah rangkaian acara yang insya Allah yang keenam ya. Yang keenam yang teman-teman hadiri mulai dari hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, Minggu, dan terakhir Senin ya. Mudah-mudahan dari 6 hari ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang minimal insight lah ya. Minimal teman-teman, oh gini toh. Dunia online tuh gini toh, ya kan? Oh digital gini toh. Oh ini fase-fasenya gini. Apa aja sih poin-poin yang harus teman-teman bisa miliki itu apa aja? Apalagi kemarin masuk di, saya rasa sih ya materi-materi yang kita kasih itu bukan materi yang berat tapi penting ya menurut saya sih ya gitu kan, karena saya pun belajar start from-nya dari situ, dari materi itu, sehingga sehingga mulai dari materi keluar, terus dimantapkan di live Zoom ya, terus juga ada live mentoringnya guru saya gitu kan, hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Itu qadarullahnya guru saya mau ya gitu ya mengisi untuk sesi mentoring gitu kan, untuk YouTube mentoring gitu kan buat teman-teman, dan insya Allah mudah-mudahan ilmunya
bisa bermanfaat. Menurut teman-teman gimana kemarin YouTube mentoring Dokter Angga, kira-kira apa yang teman-teman dapat sebelum saya masuk nih ya? Coba chat. Kan kita mau review dulu, teman-teman dapat apa sih selama 6 hari ke belakang atau 5 hari ke belakang nih, gitu kan? Insya Allah hari ini saya akan kasih tambahan sedikit lah, ya. Kira-kira kemarin teman-teman dapat apa tuh? Selama dari hari Rebo, Kamis live Zoom, terus Jumat YouTube mentoring bersama Dokter Angga, Sabtu, Minggu. Nah itu teman-teman kira-kira sudah ada gambaran belum atau apa? Dapat apa sih kira-kira teman-teman selama 5 hari ke belakang, gitu kan? Dan apa yang nanti ntar teman-teman harapkan setelah mungkin ya hari ini adalah sesi hari ini adalah sesi terakhir dari journey atau perjalanan mentoring kita selama 6 hari. Saya berharapnya ini bukan hari terakhir, tapi ini adalah di mana hari yang membuat teman-teman lebih bergairah, ya, lebih punya tujuan, lebih punya harapan, dan lebih punya kemantapan dalam mengambil sebuah keputusan. Coba dong chat dong, dapat apa kemarin? Ayo, jangan diam dulu, jangan diam baik, Ayo, coba chat, biar kita sama-sama dapat apa ini ya. Oh, dapat banget, selain ebook dapat ilmu baru. Oke, Mbak Wiwin. Oke, yang lainnya coba. Ilmu yang berkah. Oke. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kira-kira teman-teman sudah ada mulai bayangan nggak sih? Oh, digital tuh seperti ini gitu loh. Terus teman-teman mau mulai dari mana sih gitu kan? Ya. Nah, malam hari ini saya sebenarnya sesi yang akan saya sampaikan adalah sesi di mana masih ada hubungannya dengan keterkaitannya dengan mentoring kemarin, ya, di mana teman-teman sudah kita kasih gambaran, kasih ilustrasi, terus kasih insight, ya kan? Nah, semakin mantap dan semakin yakin, alhamdulillah, amin. Ya, terima kasih Pak Didik, dapat semuanya, Mang. Ilmu, mentor, teman-teman, jazakallah ya. Mudah-mudahan jadi manfaat ya. Dan malam hari ini saya ingin coba kasih juga beberapa insight ya. Terutama saya ingin memberikan gambaran. Ingat gak sebelum saya closing statement di live Zoom kemarin? Ya, ada ingat gak closing statement saya apa? Ayo teman-teman. Ya, action tanpa ilmu adalah sebuah resiko ya. Tapi ilmu tanpa action ya adalah sebuah kesia-siaan. Ya. Artinya apa? Jadi kalau teman-teman mau melakukan sesuatu ya sebaiknya didasari dulu dengan keilmuan yang benar-benar memadai, benar-benar mencukupi untuk teman-teman bisa melangkah. Karena kalau teman-teman nggak ada ilmunya, melangkah itu akan menjadi sebuah risiko. Ya, let's say saya kasih contoh aja kayak kita mau beribadah lah, contohnya nggak usah ini ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita mau sholat subuh kan itu 2 rakaat ya teman-teman ya, 2 rakaat apalah, dan juga qobla subuhnya itu 2 rakaat, dan itu pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya ya, Allah janjikan itu. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, Mang, gue mau sholat subuh, ya kan? Kalau subuh ini kan subuh ini kan qoblanya aja pahalanya luar biasa, ya apalagi subuhnya gitu kan. Gue mau sholat subuh 6 rakaat, Mang. Kenapa? Kenapa bisa 6 rakaat, teman-teman, ya kan? Iya, Mang, itu 2 rakaat aja dapat lebih dari dunia dan sisinya, apalagi 6 rakaat berarti dikalikan 6, Mang. Ya. Kalau kita nggak punya ilmunya jadi seperti itu teman-teman ya, jadi ngaco gitu kan. Nah teman-teman, saya harapkan juga dalam proses perjalanan teman-teman untuk mencapai WFO, perjalanan teman-teman untuk mencapai harapan, dream, cita-cita itu
mudah-mudahan didasari dengan ilmu yang benar-benar memadai ya. Dan juga mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan mentor yang tepat untuk proses percepatan. Nah, malam hari ini saya ingin coba memberikan sebuah gambaran yang sangat sederhana dari apa yang teman-teman sudah lewati, khususnya kemarin di YouTube mentoringnya Dokter Angga ya. Mungkin teman-teman sudah lihat dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu Dokter Angga memberikan sebuah paparan yang luar biasa gitu kan ya, sebuah menurut saya gitu ya, sebuah terobosan buat teman-teman mau newbie maupun yang sudah pernah di digital gitu kan, untuk melakukan sebuah langkah yang tidak biasa atau tidak diambil oleh orang-orang pemain digital di luar sana. Kenapa Amang bilang seperti itu? Kenapa Mang kok ngomongnya seperti itu? Kan digital mah gitu-gitu aja Mang. Ya betul, ya kan? Kalau yang melihatnya dari sudut pandang hanya penjualan saja ya. Jadi kita tidak hanya mengajarkan atau memberikan sebuah sebuah pelajaran atau sebuah ilmu, sebuah guiding hanya untuk how to sell teman-teman. Ya. Jadi kemarin itu Dokter Angga atau Abah yang biasa kita di komunitas kenal itu, Abah itu ingin mencoba ya kan, ingin mencoba kalau saya sih lihat ya gitu kan, ingin mencoba mengajak teman-teman gitu kan untuk bukan hanya how to sell, tapi bagaimana Anda atau teman-teman membangun sebuah bisnis ya kan online dengan dasar yang kuat, dengan fondasi yang kuat. Ya, saya nggak bosan-bosannya ngomong ini karena satu saat nanti ya kan tema ini akan muncul, percaya sama saya. Akan rame ya. Tema funneling, tema red ocean, blue ocean itu akan rame. Belum aja teman-teman ya. Nanti begitu rame, teman-teman sudah jadi expert, bayangin. Ya. Nah, itulah yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman melakukan sesuatu yang orang lain belum melakukan. Orang lain baru melakukan how to sell, ya teman-teman sudah berpikir how to build, ya bagaimana membangun gitu ya. Nanti how to maintain, how to grow, ya. Jadi itu yang harusnya mindset itu yang harusnya teman-teman punya ya dalam mencoba untuk membangun atau masuki dunia digital ini, sehingga suatu saat nanti ya yang namanya ilmu blue ocean, digital blue ocean dan mindset digital dan satu lagi tuh sistem funnel ya kan, sistem funnel itu believe it or not, coba aja nanti teman-teman lihat 1 tahun ke depan aja rame itu ya. Karena apa? Orang di luar sana sudah merasakan yang namanya bentur-benturan. Orang di luar sana sudah merasakan yang namanya banting-bantingan harga. Ya. Ya. Coba aja dilihat ya kan. Toko ini diskon sekian, toko ini diskon sekian, toko ini diskon sekian, toko ini kasih add value apa. Ya, teman-teman ngiklan ceritanya, ngiklan. Dan anggaplah misalkan ini ya. Sorry ya. Misalnya ngiklan produk ini gitu kan. Ini produk yang mungkin mereknya sudah general ya, sudah banyak orang tahu. Dan sudah banyak orang pakai, sudah banyaklah mungkin distributornya, banyak resellernya gitu kan, banyak mungkin dropshipnya gitu kan. Terus teman-teman ngiklanin ya, iklan produk yang sifatnya general, ngiklan, bayar iklan segala macam bla 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 bla, tiba-tiba orang kontak masuk ke landing page teman-teman. Wah, bagus nih penawarannya Mas Didik, keren gitu kan, fungsinya apa, orang sudah tertarik. Terus begitu masuk, oke, untuk pembelian klik daftar di sini ya, atau klik beli. Nah, coba pas lihat harganya, wah, harganya 150.000. Pas mau klik, aduh. Coba deh gua cek di toko sebelah. Ya kan, coba deh gua cek di toko orange, coba deh gua cek di toko hijau dulu. Siapa tahu, ya kan, dapat ongkir murah atau harga lebih murah. Akhirnya mereka lari. Ya, mereka jadi compare aja gitu, ya kan, coba cek, bener aja di sini harganya 125, free ongkir lagi. Akhirnya apa? Dia beli di situ, barang sama. Alhasil apa? Mas Didik atau teman-teman
membuang uang untuk iklannya orang lain. Sih, paham ya? Ya, itulah risikonya kalau kita main di red ocean, teman-teman. Ya, jadi saya ingin dari sedini mungkin gitu kan menginformasikan bahwa teman-teman supaya survive, supaya bisnisnya imun, punya daya kekebalan tubuh yang kuat, punya umur yang mungkin bisa disebut panjang atau langgeng, ya teman-teman harus set up dari sekarang. Nggak bisa tiba-tiba simsalabim gitu ya. Teman-teman pengen melakukan istilahnya, ibarat kata kalau Einstein bilang mah, hanya orang gila, ya hanya orang gila ya yang mengharapkan hasil yang berbeda tapi melakukan hal yang sama dengan orang lain. Ya. Jadi hanya orang gila yang pengen hasilnya beda tapi yang kita lakukan sama dengan orang lain gitu, teman-teman. Ya. So, ya kita lakukan sesuatu yang beda. Apa sih unique selling kita nih? Ya, apa sih kita diferensiasi kita? Apakah kemarin ada pertanyaan tuh, Bang Hendra, gimana caranya kita menemukan sebuah unique selling gitu ya dari produk kita? Ya, saya tanya dulu, produknya Anda itu produk general atau produk custom? Ya, kalau general itu ya tadi produk yang mass production banyak gitu ya, di mana-mana banyak gitu kan. Kalau custom itu ya memang by request gitu kan. Ya, kalau custom Anda nggak perlu repot-repot untuk menemukan unique selling ya. Tinggal dari fungsinya, tinggal dari kelebihannya, keunikannya produk tersebut, manfaatnya bisa dilihat dari produknya. Tapi kalau produknya general, produknya sama dengan produk orang lain, ya banyak bahkan gitu kan. Apa Anda mau memajukan atau mendiferensiasikan? Ini loh diferensiasinya produknya, pada produknya sama, satu pabrik. Jadi nggak bisa kita memunculkan produk diferensiasi dari produk yang mass production, ya keunggulannya dari produknya. Ya. Terus apa dong, Bang? Ya salah satunya adalah cara jualannya, sistem penjualannya, sistem manajemennya, sistem tata kelola keuangannya yang teman-teman bisa racik ya, yang jadi benefit buat calon reseller teman-teman. Ya, paham ya? Jadi kalau kita mainnya di produk general, jangan cari unique selling-nya ya atau diferensiasi dari produk. Ya, tapi dari sistem, dari cara jualan, ya, dari cara pengelolaan, faktor kali, ya, faktor X, ya, yang membuat kita bisa berjualan berkali-kali itu apa? Ya, nah itu teman-teman harus paham juga, gitu ya, apa konteks-konteks cara menjual di pasaran seperti itu, ya, sehingga qadarullahnya Abah kemarin itu memberikan sebuah offering ya ke teman-teman semua, bagaimana nih ada penawaran nih ya, gimana caranya nih teman-teman ya kan untuk bisa melangkah ke depan, untuk bisa moving, untuk bisa melakukan sesuatu yang different. Ini Abah punya nih ya, ini kita punya nih ya kan formulanya ya, yaitu kemarin kita jelasin atau kita dengar Abah menawarkan kelas, ada namanya kelas persuasi ya, dan ada lagi namanya kelas Muslim Share. Nah, nanti akan saya jelaskan apa sih kelas persuasi itu, apa sih kelas Muslim Share itu, perbedaannya apa sih antara dua. Terus Mang kalau outputnya apa ya Mang dari kelas tersebut, terus urgensinya kenapa sih gua harus ngambil kelas tersebut ya. Nah, nanti kita akan coba bedah ya secara detail sehingga teman-teman tidak lagi, mohon maaf, tidak lagi diiming-imingi oleh mulut manis saya atau apapun, tapi ini lebih rasionalisasi teman-teman. Bagaimana teman-teman melihat, oke, gue butuh apa enggak? Kalau enggak, tinggalkan. Ya. Kalau butuh, butuhnya di mana? Ya. Berapa urgennya kah gue butuh ini? Jadi jangan sampai apa? Teman-teman ambil sesuatu keputusan itu hanya sekedar untuk
Oke deh, gua kontribusi lah di dunia digital gitu kan untuk belajar gitu kan. Tapi teman-teman nggak tahu. Jangan sampai teman-teman nggak tahu yang namanya apa yang jadi keinginan dan apa yang jadi kebutuhan. Ya, hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu apa yang jadi keinginan teman-teman dan apa yang jadi kebutuhan teman-teman. Sehingga apa kalau namanya keinginan ya sekadar ingin saja. Kalau tidak dipenuhi tidak ada risikonya. Sedikit perbedaannya. Kalau kebutuhan itu ya itu adalah sebuah yang urgensinya tuh ada. Ya, kalau tidak dilakukan ada risikonya. Itu perbedaan sederhana antara keinginan dan kebutuhan itu. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa keilmuan ini adalah sebuah kebutuhan, teman-teman harus lihat gua butuhnya di mana nih. Ya kan? Urgensinya di mana. Sehingga teman-teman tidak melakukan yang namanya beli kucing dalam karung. Saya nggak mau menjebak orang, ya. Sekali lagi apalagi nih punten-punten kata nih, mohon kata nih, ini hanya informasi saja ya. Mungkin kemarin juga sudah diinformasikan bahwa dari penjualan yang kelas persuasi kan kemarin harganya 678.000 ya. Itu 30 hari ke depan kita teman-teman akan belajar dan didampingi oleh mentor. Uangnya tersebut ya. Uangnya tersebut ya, itu akan digunakan untuk membangun rumah sakit RBC, rumah sakit untuk kaum duafa, rumah sakit bersalin rumah sakit bersalin untuk kaum duafa dan free teman-teman. Nah, kebayangkan satu, kalau teman-teman merasa ini ilmunya bermanfaat, kelasnya dibutuhkan sama teman-teman, dan begitu teman-teman ngambil, teman-teman itu juga mendapatkan atau berpartisipasi dalam membangun sebuah rumah sakit, wakaf rumah sakit gitu loh, ya. Dan itu teman-teman akan dapat pahala jariahnya. Mudah-mudahan itu bisa teman-teman dapatkan ya, amin ya rabbal alamin ya. Jadi dapat ilmu, terus dapat pengalaman, dapat bimbingan ya, dapat ntar praktek juga bareng sama kita, dan teman-teman juga dapat bisa membangun bisnis teman-teman, juga teman-teman bisa mendapat akhiratnya ya, amal jariahnya. Jadi itu sedikit diferensiasi kita dengan kelas-kelas intensif lah ya, boleh dibilang gitu kan, dengan kelas-kelas yang di luar ditawarkan. Nah, bedanya lagi juga kalau di luar sana itu biasanya hanya sekedar e-book, hanya sekedar e-course yang teman-teman bisa pelajari. Setelah pelajari dan bingung, teman-teman nggak tahu cara menjalankannya, tidak ada pembinaannya, tidak pengarahannya. Jadi ibarat kata kalau udah beli ya udah, lu ngerti nggak, terserah lu lah. Yang penting gue udah kasih tanggung jawab gue sebagai penjual, ya udah gue jual course ya. Nah kalau di sini enggak teman-teman. Jadi ntar pola pembelajarannya adalah teman-teman selama 30 hari itu baik di kelas persuasi maupun muslim share, itu teman-teman akan di guiding ya. Teman-teman tuh dari hari pertama ya sampai ke hari ke-30, ya, itu teman-teman akan dikasih yang namanya video pembelajaran. Sistem pembelajarannya tiap hari dikasih video ya, kasih video tutorial ya, teman-teman pelajari, lalu di situ ada tersemat tugas. Loh bang, kok ada tugas segala sih, emang kayak anak kuliah aja? Ya betul, karena apa, kita akan pastikan teman-teman paham, kita akan pastikan teman-teman ngerti apa yang teman-teman simak ya. Jadi jangan sampai teman-teman wasting time, wasting money ya, udah buang uang, buang waktu ya kan, teman-teman nggak ngerti apa-apa ya. Jadi artinya apa, teman-teman lihat, simak, kita kasih tugas dan kita jagain. Ayo, dalam arti jagain, ayo lu kumpulin tugas lu ya. Biasanya sih jam 8 diupload, maksimal ngumpulin tugas 23.59, jam 11 lebih 59 ya. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman bisa dipantau sama kita, tingkat pemahaman teman-teman terhadap materi yang kita berikan itu sudah benar apa enggak? Ya, sudah benar apa enggak? Karena apa? Kalau nggak benar akan kita kasih tahu. Mentornya akan kasih tahu, ini salah, ini salah, ini salah. Ya, oh ini sudah benar, sudah benar. Ya, sehingga kalau salah teman-teman melakukan revisi ya. Nah, itu sampai sesitunya lah, sampai segitunya lah kita akan coba pantau teman-teman ya.
karena sifatnya ini kan apa ya mohon maaf gitu ya, bukan lebih ke komersil gitu kan ya, ke komersil, karena uang dari sini kita dan Abah alokasikan untuk wakaf rumah sakit buat kaum duafa gratis ya, itu ada di Bandung namanya RBC ya. Kita coba pastikan apa yang kita kita ibaratnya, walaupun memang mohon maaf ya itu buat sosial, tapi kita tidak mau tangan di bawah gitu kan, melakukan donasi atau apa segala macam. Kita akan coba tukar gitu kan effort kita ya dengan apa yang kita punya, sehingga kita mendapatkan sesuatu dan kita bisa kasih buat rumah sakit tersebut gitu loh. Nah, itu nilai plusnya teman-teman ya. Itu selama 30 hari begitu. Jadi teman-teman akan dikasih video, terus kasih tugas tiap hari loh. Video tugas tiap hari. Ya. Nah, nanti hari ke-7 ya, hari ke-7 teman-teman akan ada yang namanya kayak gini, live Zoom ya, live Zoom baik itu dengan Abah maupun dengan saya dan Kang Cek. Ya, kita akan bahas semuanya selama 7 hari atau 6 hari ke belakang. Teman-teman sudah nyimak apa, teman-teman sudah ngerti apa enggak, teman-teman mau tanya, Mang, gue mau tanya nih, ilmu yang gue dapat kalau diaplikasikan ke bisnis gue gimana? Kira-kira konversinya seperti apa? Kira-kira koneksivitasnya seperti apa? Gimana caranya untuk ngeklikin? Tanya aja teman-teman. Ya, jadi benar-benar kita coba untuk teman-teman tuh untuk bisa benar-benar tidak hanya sekedar belajar, tapi oh ilmu ini tuh kalau ditaruh di bisnis gua tuh gini, ya kan? Atau benarnya seperti apa ya menurut si Mamang, atau menurut Abah, atau menurut Kang Ceko gitu kan ya. Jadi manfaatkan 30 hari ini benar-benar istilahnya apa ya, makan selahap-lahapnya deh teman-teman. Ya mau nanya apa aja silahkan gitu. Ya, yang berhubungan dengan materi digital yang kita sampaikan. Nah, nanti ini yang luar biasa nih teman-teman ya. Setelah hari 30 ya, setelah hari ke-30, teman-teman di hari ke-31 adalah hari yang paling penting ya teman-teman. Loh, kenapa Mang? Bukannya kita udah selesai dong kita belajar? Ya, betul. Belajarnya selesai. Prakteknya baru dimulai. Jadi hari ke-31 ini saya dan tim serta mentor yang lainnya akan, dan Abah gitu ya, tentunya pasti ya, akan memfasilitasi teman-teman untuk bagaimana mempraktekkan ilmu Abah secara live, secara langsung. Di guiding Bang, di guiding. Ya, bahkan sekarang saya lagi nge-guiding ya teman-teman yang sedang naik iklannya. Ya. Amang nyuruh orang iklan, Amang ngiklan nggak? Ngiklan gua. Gua pasang FB iklan bayar, ya kan? Amang nyuruh orang bikin landing page, bikin nggak Amang? Gua bikin landing page. Ya, Amang nyuruh orang bikin video marketing, Amang bikin nggak? Gua bikin video marketing. Ya, nanti mungkin teman-teman yang punya sosmed, mudah-mudahan bisa kena juga ya iklannya saya gitu kan, iklan video marketingnya saya, iklan e-flyernya saya gitu ya. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi itu kita sampai situ gitu loh teman-teman. Sampai segitunya kita akan guiding teman-teman gitu loh ya. Sampai kita jadi cuan ya, jadi gitu ya. Ntar ujung-ujungnya, Mang, banyak yang bilang, ini mah itu belajarnya gratis, Mang, gitu kan. Gue dapat praktek, mempraktekkan ilmu Abah, salah satunya adalah affiliate, dan teman-teman dapat langsung income, dan income-nya melebihi dari investasi teman-teman 678.000. Itu rezeki teman-teman, rezeki anak soleh ya. Mudah-mudahan gambaran secara singkatnya seperti itu. Nanti saya akan kasih tahu ya apakah 678 ya itu ya materinya itu fantastik ya angka 678, atau gitu kan lebih cemen gitu ya, atau bahkan melebihi gitu ya, akan melebihi. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya, bisa lihat angka 678 dengan materi yang seperti itu, dengan pola pembelajaran seperti itu, dengan pola pempraktekan ya, pengguidingan dalam praktek seperti itu. Angka tersebut apakah terlihat murah atau mahal, itu teman-teman balik lagi
ya. Apalagi angka tersebut setelah teman-teman bayarkan itu dibayar nanti ntar dialokasikan untuk wakaf dan teman-teman akan mendapatkan insya Allah ya bagian di sisi Allah untuk pahala jariahnya. Amin ya. Nah, Mang, buruan Mang, jangan banyak ngomong dulu nih. Gue mau tahu nih Mang, materinya apa aja sih gitu kan? Yang diajarin apa sih perbedaan KP sama MS ya? Mohon izin ya teman-teman ya, saya jelasin ya. Ya, saya nggak usah mukadimah lagi. Tadi saya sudah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, saya akan coba jelaskan gimana teman-teman harus tahu ya bahwa kelas persuasi dan kelas Muslim Share ya itu adalah sebuah kelas foundernya sama, ya kan, Dokter Angga. Dan kebetulan juga saya juga adalah murid digital pertamanya beliau dan sekarang sudah hampir puluhan ribu ya, puluhan ribu muridnya Abah. Dan kalau untuk kelas batch-nya sih yang di KP itu sudah di 24 ya, di MS sudah 10. Kemarin itu saya juga bikin kelas sendiri sama Kang Ceko sudah sampai 5 batch ya. Jadi totalnya sudah cukup banyak gitu ya alumni-alumni yang kita sudah cetak gitu kan. Dan alhamdulillah gitu lah teman-teman kalau mau lihat testimoninya atau apa segala macam itu bisa tanya di grup WA ya seperti apa sih orang-orang yang sudah mengikuti pembelajaran ini ya. Nah, jadi di sini ada kelas yang namanya persuasi. Di sini ada kelas yang namanya Muslim Share Academy. Nanti saya akan kasih tahu apa sih perbedaannya antara kelas Muslim Share dengan kelas persuasi. Wah, Bang, ini tulisannya Muslim Share. Berarti khusus untuk Muslim doang dong. Jadi karena memang pendirinya adalah rata-rata orang apa kemarin pengusaha Muslim gitu ya. Jadi menggunakan itu. Tapi materinya trust me, materinya adalah materi general untuk membangun bisnis online. Ya, tidak ada materi-materi yang tentang ya sorry itu saya ya tentang ritual agama dari Muslim atau apapun enggak. Ya, hanya ini adalah hanya karena yang orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang memang punya giroh gitu kan, secara keimanan gitu kan, pengen memberikan sumbangsi buat masyarakat baik itu Muslim maupun non Muslim gitu ya. Karena isinya itu bukan tentang pelajaran agama. Oke, nah, Bismillah ya. Mohon izin saya akan coba informasikan pada teman-teman apa saja sih, Mang, kelasnya atau materinya. Yang pertama adalah sini ada materi teman-teman, ada yang namanya habiskan profitmu, ya. Habiskan profitmu. Loh, ini apa, Mang? Habiskan profitmu. Ini adalah teman-teman akan diajarkan bagaimana tata kelola, bagaimana teman-teman mengatur ya, men-setting yang namanya cash flow ya, cash flow dari sebuah minimal cash in cash flow dari usaha Anda. Ya, ibarat kata kalau cash itu ada peribahasa itu cash is the king ya, cash is the king, tapi cash flow is King Kong ya. Jadi cash is the king, but cash flow is King Kong. Artinya apa? Cash flow itu adalah ibaratnya jantungnya perusahaan. Kalau teman-teman nggak bisa mengelolanya akan repot. Ya, saya yakin juga di sini teman-teman sudah sedikit banyak tahu tentang bagaimana mengelola, tapi di sini akan diajarkan lebih detail lagi dalam arti gini, habiskan profitmu, ya. Dan ini akan diajarkan bagaimana teman-teman menghabiskan profit teman-teman ya untuk mengkali lipatkan upgrading bisnis atau pertumbuhan bisnis teman-teman ya. Jadi bagaimana teman-teman mengalokasikan profitnya sampai habis ya untuk ya mengkali lipatkan pertumbuhan bisnis teman-teman. Dan kemarin setelah saya saya praktekkan sama alumni-alumni yang sudah ikut lebih dulu gitu kan. Dan saya kasih tahu, ini loh caranya. Ingat nggak materi yang kalian pelajari tentang habiskan profitmu? Iya, ini di sini. Oh gitu tuh, Mang. Caranya gitu ngabisin profitnya, Mang. Iya, tapi lu habisin profitnya, lu take it profit lebih gede lagi.
Ya, lu profit lebih gede lagi. Ya, jadi sini teman-teman akan diajarkan. Mana mang digitalnya mang? Nah, kan gue udah bilang, ini adalah kita akan bangun pondasinya dulu. Ya, kita akan bangun yang namanya kerangkanya dulu. Supaya apa? Bisnis teman-teman bertumbuh dengan pondasi yang kuat. Ya. Yang kedua adalah materi tentang real coaching. Ya. Mang, real coaching itu apa, Mang? Bahasa Inggris, Mang, gue kagak ngerti. Gampang, tenang aja. Entar tak sedikit, cuman bahasa Inggris sedikit, tinggal buka Google Translate, ketahuan. Ya, real coaching itu adalah di mana teman-teman akan di coaching, ya, akan diobrak-abrik ya sama apa namanya, sama abah dan mentor gitu kan. Pola pikirnya, mentalnya akan diobok-obok gitu ya. Teman-teman akan di apa namanya, di guiding, diarahin bagaimana teman-teman memunculkan, ya, catat, memunculkan real coaching ini tentang positioning, ya, positioning start awal teman-teman dalam membangun bisnis, ya. Jadi real coaching adalah positioning start awal teman-teman membangun bisnis. Ibaratnya apa? Kalau kita mau memindahkan sebuah benda, ya, benda misalkan AK inilah ya, benda ini pindah dari sini ke sini, ya. Mereka kan ada start awalnya di sini, ya. Start awalnya harus tahu. Dalam arti start awal itu apa sih, Mang? Jadi potensi yang teman-teman punya itu apa aja, ya. Teman-teman memulai bisnis ini dari apa? Ya, misalkan dari modal sekian, dari ilmu pengetahuan yang teman-teman punya sekian, ya, dari relasi yang saya punya sekian banyak, ya, dari pengalaman yang teman-teman punya. Ini loh, Mang, ini loh, Bah, gue tuh punya pengalaman gini 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 gini. Oke, itu akan digali gitu, teman-teman. Ya, sama halnya kalau kalau teman-teman mau berpindah tempat tapi teman-teman tidak menentukan, ya kan, titik awal teman-teman untuk berpindah gitu ya, itu akan kerepotan. Seorang coach atau seorang mentor tuh akan repot karena kita nggak tahu posisi teman-teman ada di mana, ya. Karena saya sendiri juga nggak tahu nih gitu kan ya. Mas Samsul, Mas Icuk, Mbak Vera, backgroundnya tuh apa kan saya nggak tahu. Benar nggak? Bisa jadi backgroundnya pengusaha, bisa jadi backgroundnya profesional, bisa jadi backgroundnya ibu rumah tangga, bisa jadi woman trainer, ya. Kita kan nggak tahu backgroundnya, ya. Dengan adanya penggalian itu, teman-teman, kita bakal tahu, oh, orang-orang yang based on-nya atau backgroundnya dari profesional akan beda dengan orang-orang yang based on-nya dari ibu rumah tangga. Benar nggak sih? Ya. Nah, kayak apa ilustrasinya ya, sama seperti teman-teman mau mau pindah rumah atau mau pindah tempat, misalnya dari rumah mau ke pengajian ceritanya ya, mau ke tempat pengajian. Nah, teman-teman mau pindah itu kan pakai jasa apa namanya, driver online kan. Teman-teman begitu order Gojek atau Grab, ya, teman-teman yang dilakukan pertama kali adalah menentukan titik jemput, setuju ya? Ya, lalu teman-teman menentukan titik tujuan. Dua-duanya penting. Kalau satunya nggak ada, contoh nggak ada titik tujuannya, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau misalnya oke, titik tujuannya gue udah setting, terus titik jemputnya nggak dimasukin, kira-kira teman-teman bisa pindah nggak dari rumah ke tempat pengajian, atau dari rumah ke pasar, atau dari rumah ke mall? Kira-kira bisa nggak tuh tukang ojek tuh nganterin teman-teman? Sederhana seperti itu, teman-teman, ya. Jadi di sini teman-teman akan digali, ya, di coach gitu kan, untuk bisa mengetahui start from kalian itu dari mana sih, gitu Pak ya. Sampai sini clear ya. Ini yang namanya pondasi, teman-teman, ya. Ini yang banyak menyelamatkan teman-teman dari resiko try and error, ya. Sekarang saya kalau sudah tahu ilmu ini, saya nyebutnya nggak mau lagi try and error, karena kita pasti ngalamin error ya, tapi tes dan ukur, tes dan ukur, ya. Kita tes lalu kita ukur, kita tes kita ukur, sehingga tidak ada resiko error. Oke, setelah real coaching apa, Mang? Ya, setelah real coaching ini teman-teman akan masuk ke materi yang namanya option coaching, ya.
Option coaching itu saya kasih gambaran ya. Option coaching itu bagaimana teman-teman diajarkan setelah teman-teman tahu potensinya. Gua punya motor, gua punya handphone, gua punya laptop, gua punya ilmu digital, Instagram, gua punya relasi, gua punya apa namanya eh, koneksi pabrik ya. Itu adalah real coaching ya. Posisi awal teman-teman. Begitu kita tahu teman-teman option coachingnya apa? Ya, option coaching aja teman-teman akan diarahkan, teman-teman akan di apa namanya? Dilatih untuk membuat sebuah plan. Ya, sebuah perencanaan. Di mana perencanaan itu bukan hanya perencanaan yang oke deh gue cuma bikin perencanaan satu doang atau dua doang atau plan A, plan B, ya. Karena bisa jadi kita bikin plan A gagal, plan B gagal juga gitu loh ya. Jadi kalau bisa kita bikin plan A, plan B, plan C, plan D gitu ya. Sehingga kita bisa memiliki preparing for the worst-nya atau cadangan rencana ya yang teman-teman siapkan. Kalau teman-teman rencana ini gagal, pakai ini. Kalau ini gagal, pakai ini. Ya. Bunda Dewi minta dibantu ya. Ada yang bocor. Biar nggak suaranya mengganggu. Oke, jadi teman-teman akan diajarin bagaimana bikin plan ya, plan. Kebayang dong orang yang sudah punya plan A, plan B aja masih gagal, ya enggak? Apalagi kita yang tidak punya plan, ngeri nggak sih? Ya. Dan yang ngerinya lagi, jangan sampai, wah Mang bikin plan mah gampang Mang, kecil, asal yang penting ada duitnya, modalnya, gitu kan? Hati-hati teman-teman, ya. Hati-hati. Kalau Anda salah membuat perencanaan, itu sama artinya Anda merencanakan sebuah kegagalan. Ya, hati-hati. Oh, serba salah ya, Mak. Bikin rencana salah, nggak bikin rencana salah. Nah, itulah fungsinya adalah mentor. Supaya teman-teman tidak salah langkah. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya? Nah, berikutnya, materi berikutnya adalah yang keempat adalah will coaching. Oh, Mang, bahasa Inggris semua, Mang, gitu kan. Nggak apa-apa. Ya kan, sambil sedikit-sedikit kita ngerti lah bahasa Inggris gitu kan. Will coaching itu apa, teman-teman? Materi tentang apa? Jadi kalau teman-teman sudah tahu posisi teman-teman, gua ada di sini, gua punya ini, ya kan? Terus teman-teman diatur bagaimana teman-teman bisa membuat plan, baik itu plan A, plan B, plan C, plan D, ya. Mungkin kalau teman-teman nanti ketemu sama saya, ya kan? Nanti ntar masuk ke kelasnya saya, praktek bareng sama saya, teman-teman akan dipertontonkan ya plan A plan B saya begitu benar-benar bervariatif gitu ya, program-programnya gitu kan ya, bagaimana teman-teman saya setting will coachingnya gitu kan, supaya apa teman-teman tahu gitu kan, ini gua harus ngotot nih, harus benar-benar bisa gitu kan untuk capai sesuatunya, time limit ya, batas waktunya kapan, itu semua akan dimainkan, bukan hanya teori. Nanti teman-teman akan lihat ya, saya nggak janji tapi saya sudah melakukan ya, saya sudah melakukan bahwa teman-teman akan begitu nanti ntar prakteknya itu akan benar-benar langsung live gitu loh teman-teman ya, tidak seolah-olah tahu aja tapi tidak mau melakukan, itu kan jadi sayang ya, ilmu tahu tapi tidak mau action kan sia-sia ya. Nah, will coaching itu akan lebih ditekankan bagaimana teman-teman setelah tahu posisi di mana, tahu bikin perencanaan seperti apa, setelah bikin rencana apa yang harus teman-teman lakukan? Ya lakukan, melakukan sesuatunya yang sudah direncanakan. Ya, will coaching itu melakukan sesuatu yang akan direncanakan sesuai dengan arahan atau plannya yang sudah dibuat. Tapi kata kuncinya di sini, ini harus hati-hati teman-teman. Ya, kita tidak melakukan sesuatunya by standar. Ya, kita melakukan sesuatunya itu harus ada dasar strong why-nya, alasan kuatnya kita nih ngelakuin plan A itu apa sih, kita melakukan ini tuh apa alasannya gitu loh ya, alasan kuat kita melakukan ini tuh apa, untuk siapa ya, dan kenapa kalau kita nggak laku itu risikonya apa. Wah, panjang kali lebar kali tinggi ya Bang ya, judulnya cuman will coaching tapi kok penerapannya begitu panjang gitu ya.
Ya. Jadi teman-teman harus tahu gitu. Gua ngelakuin ini teh, ya kan? Dasar alasan kuatnya apa? Sehingga apa? Teman-teman kalau tidak melakukan itu, apa yang membuat teman-teman rugi? Apa yang dipertaruhkan? Misalkan kalau gua nggak kerjain ini, waduh, gua nggak bisa biayain anak gua di pesantren, ya kan? Kalau gua nggak apa namanya, gua nggak melakukan ini gitu kan ya, yang udah gua rencanain, ntar bisa-bisa ntar apa cicilan rumah gua nggak kebayar, atau bisa jadi anak-anak di pesantren nggak bisa dibiayain. Oh teman-teman punya pesantren misalnya gitu kan, itu will coachingnya harus kuat dulu. Karena apa? Begitu teman-teman itu punya giroh yang kuat, alasan yang kuat, maka itu yang akan jadi dasar teman-teman tidak berhenti di jalan, tidak rontok. Ya. Jadi sampai sini clear ya. Ini adalah balik lagi pondasi dulu teman-teman, dikuatkan dulu. Sehingga teman-teman tidak melangkah semeraut. Karena apa? Saya ngerasa kemarin usaha selama 14 tahun ya, 14 tahun loh ya, dari 2009. Artinya apa? Begitu saya kenal sama Abah coaching saya, ya kan? Saya hitung, Abang ngitung, Mang Hendra, lu 14 tahun nih ya usaha. Lu bisa hitung nggak sih waktu efektif lu berapa banyak? Yang bisa benar-benar efektif seperti apa? Gimana Pak cara ngitungnya? Ya kan? Setelah saya ngikutin, nggak bisa dijelasin langsung. Begitu Abah paparin materi-materi ini, akhirnya saya tahu, ya Tuhan, ternyata selama 14 tahun yang saya lakukan yang sudah benar dan menghasilkan on the track itu cuma 5 tahun. Sisanya 9 tahun itu try and error. Kebayang nggak sih? Sekarang umur teman-teman berapa? Dan kalau teman-teman try and errornya 9 tahun lagi, mau kapan nyampe? Ya. Nah, ini ilmu ini disetting untuk salah satu tujuannya adalah mereduce time. Ya, memotong waktu yang harusnya teman-teman sukses gitu kan. Sukses bisa 5 tahun, bisa jadi 3 tahun. Karena apa? Teman-teman melakukan sesuatunya dengan ilmu yang baik, ilmu yang bagus, ilmu yang tepat, langkah yang on the track, ya, mentor yang berpengalaman. Sehingga apa? Bisa meredus resiko. Bang, 14 tahun emang lancar-lancar aja emang? Enggak, ya. Beneran saya nggak ngomong bohong. Saya pernah ngalamin posisi di mana, mohon maaf ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada teman-teman gitu kan. Saya pernah mengalami posisi di mana bukan saya nggak punya uang lagi, saya nggak punya beras teman-teman. Ya, bukannya mau cerita sedih, enggak ya, mohon maaf gitu kan. Ini adalah sebuah risiko yang harus saya lewati, saya hadapi, ya, karena ketidaktahuan saya dalam keilmuan saya gitu, teman-teman. Ya, sehingga saya merasakan yang namanya bukan tidak punya uang lagi, tidak punya beras. Tapi qadarullahnya gitu kan ya, ya karena saya punya strong why yang kuat dulu, saya nggak tahu kalau itu saya punya gitu kan ya, strong why yang kuat gitu kan. Jadi kan pas begitu belajar saya dipaparkan sama Abah, oh ini yang saya belum punya, oh ini yang saya sudah punya, oh ini yang saya nggak punya, Masya Allah. Pantes, terus dihitung itu ternyata efektivitas waktu dari 14 tahun itu cuma 5 tahun yang benar-benar efektif gitu loh. Ya, saya sudah on the track. Sisanya 9 tahun adalah try and error, ditipu, gagal proyek, ya, salah ngambil keputusan, ya, bocuan, harus bayar hutang, ya, harus bayar apa namanya investor, ya. Mbak udah dibantu ya. Oke. Sampai sini teman-teman paham ya. Jadi kenapa saya bilang ini penting pondasi? Ya itu tadi. Jangan sampai teman-teman melakukan ini sama seperti saya dulu melakukan, menghabiskan waktu 9 tahun untuk test and error. Try and error, ya. Makanya saya dirubah sekarang tes dan ukur, tes dan ukur, tes dan ukur. Ya, kemarin saya juga ngiklan juga begitu. Pak Hendra, kita tes dulu ya, adset-nya ya, kita cari split test winning campaign. Oke, siap.
tes, saya main konten gitu kan. Kita cari mana dulu nih. Yang kira-kira nggak bagus, matikan langsung headsetnya. Ya. Jadi teman-teman kalau sudah biasa dengan ilmu ini, nanti pas praktek itu lebih enak gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini clear ya. Berikutnya adalah anatomi, ilmu yang akan teman-teman pelajari adalah anatomi otak dan fungsinya. Widih, emang ngobrolnya tadi dealnya pengen ngobrol masalah digital marketing ya kan, tentang bisnis digital, kok ngobrol tentang biologi sih Mang ya. Kebetulan gue juga anak-anak IPA nih Mang gitu kan. Nah teman-teman harus tahu ya, sorry to say-nya gitu kan ya, ini ilmu anatomi adalah abang itu punya yang namanya S2. Dia S2 itu tentang anatomi teman-teman ya, tentang anatomi, sehingga dia tahu bagaimana cara kerja ya anatomi otak kita gitu ya, atau anatomi otak tubuh kita. Jadi otak yang kiri seperti apa kinerjanya, cara bangkitnya seperti apa, otak kanan seperti apa gitu kan, membangkitkan alam sadar bahwa kita seperti apa gitu kan. Itu lebih ke situ teman-teman. Minta dibantu ya, Bunda sama siapa, Bunda Mus, yang bocor di ini ya, di off kan ya, Ya, di Mang. mute kan ya, biar nggak ganggu. Oke, jadi ini penting teman-teman ya. Dan Aba itu juga salah satu praktisi NLP gitu loh ya, sehingga dia benar-benar bisa membuat atau mengatur bagaimana mempotensikan ya, mempotensikan apa yang kita miliki termasuk otak kita ya, termasuk alam bawah sadar kita. Oke, berikutnya adalah materi tentang video marketing creation. Itu ada per video marketing 1 dan 2. Di sini teman-teman sudah mulai bagaimana nanti kaidah-kaidah untuk membuat video marketing untuk produk teman-teman. Sini sudah mulai praktek teknikalnya, dan hari ke-7 teman-teman akan ada yang namanya Zoom ya, live Zoom kayak gini. Artinya apa? Seperti yang tadi di awal saya jelaskan, selama teman-teman belajar 6 hari itu teman-teman akan direview. Bahkan biasanya Abah atau kita ya, mentor-mentor ya, kalau di kelas muslim saya tuh akan, kalau nggak saya sama Kang Ceko, kalau KP itu langsung sama Dokter Angga ya, itu akan di apa namanya, di diberikan gitu kan, diberikan resume atau biasanya suka ada materi-materi tambahan yang di luar ini ya, sehingga apa, dipastikan teman-teman paham tentang materi yang sudah dipelajari. Nah, berikutnya adalah materi yang ke berapa berarti ya? Ke-6, ke-7 ya. Strategi pasar dan targeting. Nah, ini teman-teman ya, yang pertama kali teman-teman pernah dengar di live Zoom saya ini ya kan. Di sini ada ilmu yang sungguh dahsyat ya kan, dan ini banyak orang nggak tahu. Sangat sepele ya kan. Dan orang tidak melakukan di luar sana. Ya, sehingga banyak hal-hal yang membuat mereka kebentur tembok gitu loh ya dalam bisnisnya. Di sini ada 3 materi: strategi pasar dan targeting, membangun customer avatar, serta observasi dan verifikasi avatar dengan benchmarking. Artinya apa? Teman-teman akan diajarkan bagaimana teman-teman setting target market, ya, setting buyer persona teman-teman, ya, customer avatar teman-teman akan di profiling itu akan dibuat gitu loh, sehingga apa? Teman-teman tahu dengan detail produk gua ini siapa sih yang mau beli, ya, umur berapa, ingat nggak ya, yang kalau saya kemarin itu pakai metode profiling customer, umur berapa, ada di mana, media sosialnya apa ya, terus mereka masuk komunitasnya apa, sehingga apa, sehingga dengan kita membuat target market yang benar ya, kita tahu siapa target market kita ya, sehingga begitu kita posting, kita upload, bahkan kita Bu Mus, Mamang terhenti nih kayaknya. Iya tuh, Sinyal mungkin Bun. hilang lagi. Ya, kita tunggu aja.
Kita tunggu aja teman-teman ya, sabar. Sabar ya, teman-teman ya. Mamang lagi usaha nih sebentar.
Izin, mungkin daripada kosong bisa diisi oleh mentor lain cerita tentang pengalaman ketika mentoring atau di mentoring oleh Aba atau gimana gitu. Mungkin teman-teman aja yang selama di Kulwa sampai sejauh ini apa kira-kira? Mungkin yang masih bingung-bingung atau apa? Ada pertanyaan kan waktu di Kulwa mungkin bisa disampaikan. Kalau saya cerita nanti khawatirnya nggak nyambung Pak dengan teman-teman yang leads. Lebih baik saya buka aja sesi pertanyaan. Mungkin ada teman-teman di Kulwa. Ini kan ada 2 grup ya, 2 grup Kulwa ya. Monggo silakan kalau masih ada yang bertanya. Kemarin pertanyaannya mungkin kurang memuaskan atau gimana jawabannya, monggo silakan. Mungkin saya bisa bantu. Mbak Dewi, Ya, tadi pembahasan Mang Hendra sampai di mana ya tentang itu ya? KP. ya kurikulum KP. Oh ya, saya sudah melewati kelas KP dan itu sangat berasa banget manfaatnya. Jadi kita tuh benar-benar di awal-awal tuh digali potensi kita, terus sehingga mindset kita benar-benar berubah. Setelah keluar dari situ, itu kita benar-benar nantinya jadi muncul ide-ide baru dan kita bisa bergerak lebih cepat dan fokus mau kejar apa nih. Gitu. Kita bisa jadi diri kita banget gitu. Itu waktu materi apa? Waktu materi apa, Kak Den? Kenapa? Terutama waktu menerima materi apa sehingga bisa muncul gitu. Jadi gini, dia itu kan berkesinambungan loh, berkesinambungan kan ya. Ada beberapa tugas. Jadi kita tuh benar-benar di coaching sama Abah. Hari pertama dikasih tugas ya kan, itu untuk menggali potensi kita dulu. Dikasih tugas dan itu sudah merupakan latihan buat kita menggerakkan otak supaya lebih lebih berpikir gitu, mau gali potensi apa nih di diri kita, sekitar kita, terus kira-kira lingkungan yang agak jauh dari kita. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan menjawab pertanyaan dari tugas-tugas, otomatis nanti tuh otak kita bekerja sendiri, Bun. Terus tugas kedua itu juga masih berhubungan dengan itu, dan terus tadi ketiga, keempat, nanti baru ada beberapa tugas berikutnya tentang bikin web ya, kalau di KP, saya pengalamannya di KP, bikin web, terus sama yang lainnya banyak yang berhubungan dengan digital. Gitu sih kalau pengalaman di KP. Mungkin teman-teman yang jebolan Muslim Share ada pengalamannya. Ya, mungkin dari teman-teman yang alumni Muslim Share mungkin bisa di-sharingkan apa pengalamannya kayak Kak Denny. Karena saya juga KP juga seperti Kak Denny juga. Bu Sakimah mungkin, Bunda? Monggo. Oke, baik, saya sharing sedikit ya pengalaman saya waktu di KP selama 30 hari mentoring di kelas ABA, sangat memberikan motivasi sekali dari segi materi maupun dari tim di kelas ya, karena kita ada kelompok untuk menyelesaikan tugas, saling mendukung, saling memberikan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas selama di mentoringin Abah. Jadi arahan Abah untuk mengerjakan soal, kalau kita masih bingung, kita bisa tukar pikir sama teman-teman satu kelompok. Kelompoknya ada Telegram. Jadi satu grup kita saling bantu-membantu apa sih kekurangan kita. Jadi itu
yang saya rasakan ada kerjasama sama tim. Itu yang saya rasakan. Mohon maaf teman-teman, aduh internetnya anjlok. Alhamdulillah Mohon sudah maaf. Alhamdulillah sudah hadir. Mohon dimaafkan ya teman-teman ya, hampura. Ini internet di daerah saya kurang stabil Bismillah, saya ulangi lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Ya, sekali lagi saya minta maaf ya. Jadi saya tadi sampai strategi pasar. Jadi kalau teman-teman di sini nanti ntar seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa penting banget ilmu targeting market, ya kan, strategi pasar, membangun customer, juga membangun benar-benar teman-teman bisa tahu siapa sih target market kita, sehingga dengan kita tahu target market kita siapa, ada di mana, umurnya berapa, penghasilannya berapa, terus mereka pengguna Instagram atau Facebook gitu kan ya, mereka waktu santai ngapain, komunitasnya apa, ya, ustadz atau misalnya apa, yang digandrungi siapa, sehingga apa, lebih spesifik gitu ya. Dan artinya apa, misalnya kita mau target orang tersebut gitu ya, kita sudah tahu berapa budgetnya, ada mereka di mana, mereka seperti apa profilingnya. Dan ilmu ini banyak membuat masta-masta itu di luar sana menghasilkan income yang cukup besar gitu ya. Dan banyak juga orang-orang di luar sana yang main digital marketing atau bisnis online itu ambruk karena apa? Boncos karena mereka tidak tahu bagaimana setting target market dan pasar serta customer avatar yang mereka buat. Itu yang membahayakan, teman-teman. Dan di sini ada, ya, di sini ada, teman-teman. Ya. Lalu berikutnya kita akan ada live mentoring ya, atau live Zoom untuk membahas materi-materi yang sudah dibahas. Juga di sini ada video marketing ya. Nah, ini teman-teman saya kasih tahu ya, selama 14 tahun saya bisnis, saya belum pernah menemukan ilmu ini ya. Beneran saya nggak ngomong. Di sini ada namanya membangun strategi tangga atau funneling. Ya. Nah, strategi tangga atau funneling adalah di mana teman-teman akan diarahkan menggunakan strategi yang soft selling, bukan hard selling yang tadi di awal saya ceritakan. Teman-teman akan di-guiding bagaimana teman-teman bisa menggunakan strategi soft selling, ya. Dan di sini teman-teman hilangnya sebuah kompetisi, hilangnya sebuah persaingan di mana teman-teman akan banyak mengalami hal-hal yang amazing ya. Ya, qadarullahnya saya di waktu pandemi ini saya menjual sebuah alat elektronik dari Jepang ya, menggunakan strategi tangga dan dengan harga yang cukup fantastis. Di pandemi ini ada 50 juta ya. Itu harga produknya saya jual 50 juta. Di masa pandemik ini itu hampir 61 unit saya terjual. Ya. Kurang dari 1 tahun. Nah, itu yang saya pakai apa, Mang? Ini strategi tangga ini, teman-teman. Bayangin, saya juga awalnya nggak pede, gila ngejual barang 50 juta. Masa pandemik ini ada yang mau ya? Ada yang mau nggak ya? Ternyata dengan menggunakan strategi tangga ini lumayan. Penjualan saya hampir setahun ini kurang lebih nyampe di 61 unit. Itu yang benar-benar buat saya tuh aduh happy banget. Gila, ini belum pernah gue dapetin seumur umur gitu kan. Ya, jangankan di online, di offline aja saya nggak pernah dapet cara ini gitu loh teman-teman. Ya, dan berikutnya ada video marketing ya, lanjutannya video marketing 4, dan di sini teman-teman juga akan ada namanya pembelajaran bagaimana teman-teman diajarin pola bikin headline ya. Headline itu artinya apa? Judul, teman-teman. Di mana teman-teman nanti ntar di bisnis online teman-teman dalam melakukan offering, dalam melakukan penawaran, teman-teman akan di-guiding gimana sih cara bikin headline yang ngehook gitu loh ya. Sekali orang lihat headline-nya langsung stop scroll ya. Oke teman-teman, ini ada rumusnya ya, ada rumusnya, beneran saya nggak bohong. Ada rumusnya gimana teman-teman bisa membuat judul yang
ngehook ya, judulnya ngehook. Nah, kalau teman-teman bisa atau kena iklan saya, coba cek ya judulnya kira-kira ngehook apa enggak gitu lah ya. Karena saya coba praktekin ilmu-ilmu yang saya pelajari. Oke, berikutnya adalah di sini ada materi yang unik teman-teman. Materi jadul tapi relevan digunakan di masa sekarang, yaitu adalah storytelling ya. Jadi di sini ada sense of storytelling dan ada storytelling canvas. Jadi di sini teman-teman akan dibuat atau diarahkan untuk bagaimana teman-teman selling without selling ya. Jadi selling without selling artinya apa? Teman-teman jualan tapi nggak kelihatan jualannya gitu loh. Karena apa? Teman-teman melakukan sebuah pendekatan atau treatment atau offering dengan cara storytelling ya. Mang, penting ya storytelling? Iya, betul, penting. Karena apa? Jadi gini, storytelling itu akan masuk ke dalam yang namanya pikiran Anda, pikiran customer Anda gitu kan, lebih dalam ya, karena mereka akan merasakan frekuensi yang sama dengan story. Namanya manusia tuh biasanya tuh ya akan lebih cenderung mencari pola kesamaan ya dengan sesuatu yang mungkin dia merasa nyaman gitu kan. Nah, dengan adanya pola storytelling ini itu tidak hanya mengarahkan Anda untuk bisa closing, tapi mengarahkan untuk menumbuhkan needs atau kebutuhan dari si customer tersebut. Ya, dengan adanya story, dengan adanya cerita, ternyata oh iya ya, ternyata gue tuh butuh barang ini teh. Aduh, kenapa gue kepikiran ya? Bener. Akhirnya apa? Dengan perubahan seperti itu, perubahan cara kita berjualan itu membuat customer itu lebih soft menerima produk kita. Enak ya kira-kira kalau kayak gitu ya. Jadi selling without selling. Ya, berjualan tapi nggak kelihatan jualan. Mau nggak teman-teman punya seperti itu? Ya. Nah, berikutnya adalah ada pertemuan ketiga ya, kuliah online atau live Zoom bersama Aba dan kami gitu kan, saya untuk membahas reviewnya. Lalu di sini ada sales letter ya, terus juga sales letter itu jadi di mana teman-teman diatur ya, dikasih tahu caranya untuk membuat offering yang kalau teman-teman tawarkan ya, lakukan pertanyaan ke customer gitu kan. Pertanyaan pertama, jadi pertama yes, kedua yes, yang ketiga jawabannya adalah beli. Ya, sampai segitunya Mang, sampai segitunya teman-teman. Jadi artinya apa nih? Mulai dari si storytelling ya, sales letter, terus di sini ada namanya tadi apa namanya? Headline itu sudah masuk ke kalau boleh saya bilang ya hypnoselling gitu. Cara teman-teman menjual dengan cara yang sangat halus sekali. Ya, mempengaruhi psikologi customer. Ya. Ini yang jarang orang munculkan. Biasanya orang, "Kakak, ready ya gelas pecah ya, harganya murah loh, beli 10 dapat 10." Ya kan, harganya cuma sekian. Rata-rata begitu cara jualannya ya. Nah, berikutnya kita akan mengadakan kuliah online juga, pembahasan yang keempat, dan di sini teman-teman akan masuk materi yang buat saya ini cukup banyak. Karena apa? Karena ini akan menjadi toolkit Anda dalam memasarkan produk. Artinya apa? Ketidaktergantungan Anda dengan media di luar sana. Contoh ya, Anda misalkan sorry ya, kayak kemarin kita pakai Instagram, tiba-tiba Instagram down. Ini kemarin pernah tahu kan berapa hari yang lalu Instagram, Facebook down malam itu. Wah, kelabakan semuanya gitu kan. Ya. Jadi artinya apa? Kita masih tergantung dengan media lain. Ya, media lalu luar. Iya, tapi memang itu sebanyak dipakai orang. Iya, betul. Makanya kita coba menciptakan traffic dengan channel sendiri, yaitu kita bikin website. Nah, di sini teman-teman akan diajarkan bagaimana bikin website, bikin landing page ya, dari nol. Bayangin dong, ya kan? Tapi gue gaptek. Udah, nggak usah ngomong gaptek. Lu gaptek sekarang, terus kalau bilang gaptek, kapan mau berhenti gapteknya? Ya sekarang berhenti gapteknya. Selesai. Ya, belajar. Ayo, berubah. Ya, bagaimana teman-teman akan diajarkan milih domain, menginstal WordPress, ya, terus juga menginstal builder, themes, ya, terus juga sales letter. Wah, semuanya nih, ya. Bagaimana teman-teman membuat form dan integrasinya, Caldera, ya, thank you page,
sampai di sini terakhir adalah bagaimana teman-teman membuat affiliate step by step funnel dan closing. Jadi itu teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa melakukan ini, bisa memiliki ilmu ini, ya kan? Teman-teman bicaranya, Bang, gue bagaimana cara pakai apa namanya Instagram, saya kasih tahu ya, Instagram, Facebook, YouTube, Google Ads atau marketplace itu hanya sebuah media yang kalau teman-teman tahu cara menggunakan, ini saya cara menggunakannya dengan baik, cara mengoptimasikannya dengan baik, itu gampang. Seriusan. Ya, jadi kita kasih tahu cara ngegunainnya. Ya, cara nyetirnya, cara bawanya, ya, cara settingnya supaya nggak boncos, supaya nggak salah. Ya, itulah makanya kelas persuasi itu hadir untuk membangun sebuah fondasi, meng-create sebuah mindset dan mentality, dan juga bagaimana teman-teman akan di-create untuk bisa membuat bisnis teman-teman growth dengan cara yang long term. Ya, bukan short term. Kalau kita ngajarin cara jualan gampang. Ya kan? Ya sudah, lo kasih aja bonus. Ya kan? Lo kasih aja diskon yang gede, lo kasih aja nilai tambah yang besar. Selesai. Pertanyaannya, lo kuat gak kasih? Atau kita kuat gak kasih bonus yang cukup besar buat customer kita? Ya kalau kitanya adalah pabrikan. Kalau kitanya apa sih namanya? Dropship atau reseller, ya begitu kita dihadapkan sama pemain yang lebih besar lagi kan juga repot. Nah disinilah teman-teman memiliki kemandirian dalam membangun toko online atau bisnis online teman-teman. Ya sampai di sini kelas persuasi saya jelaskan seperti itu kurang lebih, keunggulannya, materinya apa saja, sehingga teman-teman melihat nggak ada niche gua di situ. Ada nggak ya niche gua? Oh iya, gue tuh butuh, gila, gue nggak ngerti yang namanya bikin website. Ini bang, gue banget, gue pengen banget, ya kan? Oh, gue butuh banget ini yang namanya, ini nih setting target market. Gimana sih caranya setting target market yang benar? Gimana sih cara bikin headline atau penawaran yang ngehook, gitu kan? Supaya orang begitu kita lihat headline kita, judul kita langsung stop scroll. Ya, oke, sampai sini paham kan tentang kelas persuasi. Nah, saya akan menjelaskan perbedaannya dengan Muslim Share. Jadi, gini teman-teman, saya nggak akan panjang lebar seperti kelas persuasi. Muslim Share itu lebih cenderung ke praktek menggunakan medianya. Ya, tapi di sini juga ada pondasinya juga. Di sini ada finansial, ada real coaching. Ini pondasi ya. Option coaching ada, will coaching ada. Tapi di sini overall banyak teman-teman diajarkan bagaimana teman-teman mengetahui tentang digital marketing, ya kan, tentang video marketing, gitu kan, tentang juga di sini ada video marketing aja, digital marketing aja ada 1, 2, 3, ya, 4, ya, teman-teman akan jadi untuk teman-teman yang sudah biasa menggunakan media ini, ya, teman-teman akan lebih pas mau pakai metode atau kelas Muslim Share sehingga teman-teman lebih lancar, lebih tahu cara pengoptimasian digital marketing, terus juga bagaimana teman-teman mengoptimasikan Instagram marketing, ya. Tuh di sini digital marketing sampai 5, Instagram marketing juga sampai 4, ya kan? Dimatengin benar-benar, video marketing ada, juga WhatsApp marketing, ya. Jadi teman-teman yang sudah punya produk yang sudah maju dalam dunia internet, ya kan, online, tapi teman-teman belum melakukan optimasi, ini bagus kelasnya teman-teman, ya. WhatsApp marketing teman-teman akan diajarkan, terus juga di sini bagaimana teman-teman meraih 100 reseller pertama, ya, dalam website Anda, ya kan, teman-teman bagaimana di-guiding meraih 1000 follower pertama di Instagram Anda, ya. Terus juga teman-teman bagaimana teknik-teknik mendapatkan 10 juta pertama dalam membangun pasukan affiliate atau pasukan reseller Anda, gitu kan. Nah, di sini ibarat katanya ilmu-ilmu praktek langsung. Tapi ilmu praktek, tapi kalau nggak tahu fondasinya juga bahaya juga. Makanya kalau orangnya sudah tahu fondasinya, sudah ngerti cara menggunakan sudah aware lah biasa dengan digital, saya sarankan mengambil Muslim Share. Tapi overall, kalau teman-teman mau bangun bisnisnya, ya, mau bangun benar-benar bermain dengan pola blue ocean funneling, ya, yang orang lain belum main,
ini adalah settingan keilmuan yang luar biasa, teman-teman. Sehingga perbedaannya kurang lebih jelas banget. Kalau persuasi itu lebih condong bagaimana membuat sebuah usaha atau perusahaan yang dibangun dari basic, dari nol, ya, sehingga teman-teman mempersiapkan kekokohan bisnis teman-teman untuk jangka panjang. Nah, kalau ini Muslim Share ini adalah lebih ke praktek, ya, praktek untuk bagaimana cara kita dapetin Instagram follower 1000 Instagram 1000 follower gitu kan, bagaimana teman-teman bisa dapetin yang namanya tadi apa namanya reseller 100 reseller pertama gitu kan dalam website Anda. Nah, ini yang teman-teman akan diajarkan. Cuman di sini satu kelemahannya tidak diajarkan bagaimana teman-teman bikin website. Padahal di sini juga teman-teman akan menggunakan yang nanti ntar iklan FB. Nah, FB itu erat kaitannya dengan landing page, erat kaitannya dengan setting website Anda, domain, hosting, ya. Nah, kalau di sini memang minusnya nggak ada materi untuk bagaimana teman-teman meng-create sebuah landing page atau website, ya. Jadi itu teman-teman kurang lebih apa itu persuasi, apa itu Muslim Share, sehingga apa? Mau teman-teman ngambil Muslim Share atau persuasi, apa sih mang outputnya, ya kan? Nah, ini KPMS adalah kelas persuasi, saya singkat, MS adalah Muslim Share. Jadi teman-teman akan dari 30 hari ke depan, ya, teman-teman akan mendapatkan sebuah pondasi. Ya, pondasinya apa? Di sini akan teman-teman dikuatkan adabnya, keimanannya, keyakinannya, WFO-nya, ada strong why-nya. Ya, setelah itu teman-teman akan mempelajari selama 30 hari itu ilmunya, keilmuannya, ya, bangunannya. Jadi ibarat kata pondasi ilmu itu adalah bangunannya, gitu ya. Jadi teman-teman mempelajari ilmunya selama 30 hari ke depan, dan terakhir teman-teman akan kita ajak fokus dalam arti di sini adalah teman-teman akan langsung bisa praktek, akan bisa langsung melakukan repetition atau pengulangan dari praktek teman-teman, dan teman-teman bisa melakukan evaluasi, perbaikan, dan inovasi. Artinya dari 3 poin ini, adab, keimanan, keyakinan, WFO, strong why, ilmu, staf praktek, pengulangan, repetition, evaluasi, perbaikan, dan inovasi yang teman-teman dapatkan di sini akan menghasilkan sebuah ini output yang kita harapkan adalah mindset yang positif, kebiasaan yang positif, energi yang positif, frekuensi yang positif. Karena apa? Kita jamin komunitas kita adalah positif. Sehingga apa? Modal mindset positif, kebiasaan positif, energi positif, frekuensi yang positif, dan komunitas yang positif itu adalah modal untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, nanti yang akan teman dapatkan adalah bisa merubah peluang menjadi uang, bisa merubah peluang menjadi keberkahan, bisa merubah peluang menjadi kebermanfaatan, bisa merubah peluang menjadi faktor kali. Apapun itu, perubahan itu teman-teman bisa lakukan. Karena ya tadi, kita beda-beda ya, from basic, from zero to hero-nya beda-beda ya, background-nya beda-beda, sehingga output-nya akan beda-beda juga. Tapi ini yang akan teman-teman dapatkan ya. Karena perubahan itu tidak ada instan, tidak ada yang instan. Makan mie instan aja harus ada proses, masak dulu, ya, diolah dulu, kasih bumbu dulu, baru bisa makan. Jadi ini yang paling penting teman-teman. Teman-teman jangan cuma belajar tek tapi nggak tahu hikmahnya, polanya, journey-nya, manfaatnya apa nih. Ini saya kasih tahu teman-teman ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya sebuah komunitas atau ekosistem yang bisa mensupport teman-teman bisa mendapatkan ini yang paling penting teman-teman. Beneran, saya nggak bohong. Kalau perusahaan atau sebuah pengusaha tidak memiliki ini 4, itu tidak akan ada yang namanya perubahan. Seriusan. Ya. Jadi itulah kesimpulan atau pemaparan dari sebuah offering yang ditawarkan oleh kami gitu kan, selama teman-teman belajar kulwa di hari pertama, terus yang kedua juga belajar di Kuljum bersama saya, hari ketiga, keempat, kelima belajar sama Dr. Angga ya di YouTube mentoring, dan terakhir adalah bersama saya di sini untuk memberikan sebuah paparan di mana teman-teman harus tahu ya ke depan tuh teman-teman butuh apa
ya, bukan ingin apa. Ya, sampai di sini penjelasan saya sudah jelaskah, teman-teman? Nah, saya akan buka sesi pertanyaan atau Q&A buat teman-teman yang mungkin gitu ya, masih, Mang, aku masih bingung mau nanya ini, boleh. Mang, aku masih ragu nih mau nanya ini, boleh. Ya, saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Oke, silakan teman-teman. Saya kasih waktu 10 menit untuk bisa menanyakan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mangga. Coba saya cek juga yang di YouTube ya. Mang Hendra di, Nggak ada suaranya, Mang. ya Mang Hendranya di mute. Oh, sorry. Maaf. Aduh, sorry. Jadi teman-teman bisa menanyakan ya apapun itu tentang kelas persuasi atau outputnya atau manfaatnya atau apapun teman-teman nggak paham nanti seperti apa sih, Mang, ya kan, pendampingannya gitu kan, teman-teman bisa tanya langsung sama saya ya. Karena di sini juga ada beberapa alumni yang hadir di sini yang sudah merasakan gitu kan bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan gitu kan, dan proses prakteknya. Silakan teman-teman ya, mangga. Ayo silakan, mau chat mangga, mau raise hand atau langsung ngomong mangga. Ya. Di sini ada yang belum ngambil atau belum ikut KP atau MS nggak, kira-kira siapa aja, coba chat. Di sini siapa aja yang belum ambil kelasnya? Siapa aja kira-kira? Saya mau tahu dong, boleh dong. Ada, Mas Icuk, nanti ntar, ya itu dia ya. Kalau di MS itu kan kita tidak belajar ya, tapi nanti ntar mungkin saya atau Kang Ceko akan memberi materi tambahan tentang landing page. Tenang aja ya. Nanti ntar saya kasih lah bonus. Ya, saya kasih ya biar pusing sekalian rame-rame ya. Landing page itu mumet lah. Beneran. Tapi renyah, beneran. Sampai sekarang pun saya belajar landing page jadi udah jadi nih landing page-nya nih ya. Thank you page-nya udah jadi. Tanya Bunda Dewi gitu kan. Ada aja yang di otak-atik lagi. Entah itu desainnya, entah itu testimoninya, entah itu layout-nya, entah itu background-nya. Kayaknya kurang pas deh penawaran di sini. Lihat landing page orang kayak gini. Coba kita, ini kayak gitu deh. Ya kan? Nanti ntar apa sih? Kenikmatan yang teman-teman rasakan tuh nanti terkayak gitu. Coba deh kalau udah ngerasain sebuah ilmu, khususnya yang saya dapat di sini kan landing page gitu ya. Dan landing page itu manfaatnya cukup besar banget untuk kita ngiklan ya. Karena landing page itu ibarat gini teman-teman. Kayak CS-nya kita gitu ya. Ngerti gak sih? Kita ngiklan nih, pakai e-flyer, pakai video marketing, ya kan? Terus tiba-tiba dia ngeklik iklan kita, ya kan? Terus masuk dong ke landing page kita. Nah, di landing page itu tuh itu akan ibarat katanya mereka tuh akan baca, mereka tuh akan lihat keterangannya. Seolah-olah tuh si leads itu di guiding gitu loh sama si landing page itu. Jadi landing page itu fungsinya hampir sama dengan CS gitu, menerangkan bahwa di sini ada apa aja sih, di sini after sales-nya seperti apa sih, terus kita bisa ngasih apa aja sih gitu kan ya, diskon harganya seperti apa aja sih gitu loh ya, sehingga apa,
bisa membuat atau mempengaruhi si leads dalam proses pengambilan keputusan. Gitu loh teman-teman. Ada lagi selain Mas Cicuk? Jadi LP kayak etalase gitu ya, Mang ya? Ya, Bisa betul. melihat Bisa lihat gitu loh. barangnya Kita yang mau kita tahu barangnya apa, produknya bagaimana. ya, betul. Ya. Makanya sampai sekarang juga saya masih otak-atik aja yang namanya landing page, ya. Masih belum puas gitu ya. Walaupun banyak Saya nggak ada arah. puasnya. Iya, karena kan target kita adalah konversi ya, teman-teman. Iya kan? Target kita konversi, pintu gerbangnya adalah landing page. Ya. Betul. Landing page adalah pintu gerbangnya gitu kan untuk kita membuat sebuah konversi untuk orang ikut atau masuk ke atau daftar atau beli produk kita. Gitu loh. Oke? Siapa di sini? Coba Pak Dik. Pak Dik udah ambil kelas belum Pak Dik? Udah ikut belum sih sebelumnya Pak Dik deh? Di sini ada, saya sering lihat Pak Dik nih deh. Nongol terus rajin nih ya nih. Ciri-ciri orang sukses begini nih, fokus nih. Amin ya. Silakan Pak Didi, open mic Pak. Coba Pak Dik. Bisa open mic. Maksudnya kelas ini gimana, Bang? Pak Dik kemarin sudah ngikutin ini ya, mentoring ya berarti ya? Sudah. Mentoring selama 6 hari ya? Sudah. Sudah ya. Nah kemarin itu kan ada di apa namanya di sesi hari Minggu ya kalau nggak salah ya. Hari Minggu ikut nggak Pak Dik? Hadir nggak? Ada. Hadir. Hadir. Ikut mentoringnya. Nah di situ kan ada sebuah penawaran kasarnya boleh bilang kelas intensif. Jadi teman-teman kan kita akan berakhir hari ini. Kalau teman-teman mau belajar lagi, teman-teman bisa ambil kelasnya kalau nggak KP, kalau nggak MS. Tadi saya jelasin tuh KP itu apa, MS itu apa, gitu kan. Nah kira-kira dari penjelasan tersebut, kira-kira Pak Dik nemuin nggak sih needs-nya, kebutuhan Pak Dik di kelas tersebut? Gitu, Saya ikut di KP. Ya, kan? Ikut di KP? Iya. Wih, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti batch berapa Pak Dik? Batch 23. 23. Wah, sebentar lagi praktek atau udah penutupannya kemarin ya? Buat LP-nya belum selesai. Oh, iya, renyah ya Pak Dik ya? Susah itu kalau LP. Renyah nggak Pak Dik LP-nya? Aduh, renyah banget, bikin kumat. Gak apa-apa Pak Dik, mending mumet sekarang daripada ntar mumet besok mumet terus gitu. Sampai penutupan LP 2 aja belum selesai itu. Gak apa-apa Pak Dik, gak apa-apa, dalamin terus pelan-pelan. Di sini juga ada banyak teman-teman yang bisa bantu, ketiganya. Ada di sini ada Mas Ari, ada siapa namanya, ada Mbak Dewi Maulida, gitu kan. Kalau misalnya mau tanya-tanya bagaimana itu bisa. Gitu Iya. Ya, kebetulan teman-teman yang ada di kelompok besarnya apa itu sebenarnya sudah bisa membantu semua sih. Jadi selain dari Mbak Tia, informasi dari Mbak Tia, terus informasi sama bantuan dari teman-teman yang itu bisa membantu kita juga. Nah, akhirnya memudahkan kita untuk kenapa? Ceritain dong pembelajaran 30 hari seperti apa yang dirasakan Pak Dik deh. Boleh tahu nggak sih? Wah, seru. Hah? Seru. Seru ya? Seru itu. Seru ya Pak Dik ya? Iya, ya. Dan itu memang benar-benar ilmu baru buat saya sama teman-teman di kelompok kita itu sebenarnya ilmu baru dan gimana ya? Yang tadinya kita nggak tahu namanya online itu, ya tadi yang ngertinya online itu ya seperti pasaran-pasaran biasa itu aja, secara online ditayangkan gitu. Ternyata langkah-langkahnya itu banyak banget. Mateng ya Pak Dik ya. Mateng itu Jan. Dan itu memang harus ada kesiapan fisik dan mental itu memang. Karena memang rata-rata kan pembelajarannya malam hari ya. Malam hari itu selesainya biasanya kalau saya itu biasanya
sampai jam 3 malam. Habis itu pagi berangkat lagi. Aduh. Tapi beres ya, selesai ya kemarin wisuda ya. Iya. Sampai Jadi, akhir juga. Ya, mohon maaf kalau sama Bunda Dewi kadang-kadang nggak hilang itu, nggak muncul. Tahu-tahu ya itu tepar, Pak. Ya kaget aja kegiatannya seperti ini. Makanya berarti itu harga 678 tuh wareg ya Mas ya? Wareg pol. Aduh. Wareg tenan ya. Wareg tenan, betul itu, Pak. Itu ya Allah. Ilmunya nggak sebanding dengan harganya ya, ilmunya jauh lebih, nilainya itu jauh lebih tinggi daripada harganya. Itu pun aja sebenarnya kan ada sebagiannya diinfakkan ya Pak ya, sehingga ya enggak sebanding banget itu. Di atas itu sebenarnya nilai ilmunya 30 hari loh. Itu murah banget loh itu, bener. Ya. Murah banget itu, bener. Wong saya dulu pernah ikut itu jutaan itu harganya. Tapi yang ini itu bener ini. Aduh. Ya namanya pengalaman saya yang terbesar di sini ya karena kebersamaan dengan teman-teman itu aja. Ya itu aja. Kebersamaan dengan teman-teman, terus komunitas itu yang positif ya. Iya. Sama dibantu oleh mentor-mentor yang hebat banget, bener. Ya alhamdulillah. Ya sama-sama Pak Dik, kita sama-sama belajar lah ya. Saya juga masih belajar, teman-teman mentor yang lain juga sama belajar. Kita lagi sama-sama praktek juga gitu kan. Nanti kan Pak Dik masuk ke berarti nanti praktek organik dulu ya. Nanti praktek organik dulu, jalanin dulu apa yang sudah dipelajari selama 30 hari. Nanti kita akan ajak Pak Dik untuk yang berbayar ya. Berbayar itu nanti seperti apa, untuk apa persiapannya, bikin apa namanya fanpage-nya, bikin akun Instagram yang terkoneksi dengan fanpage gitu kan. Terus juga bagaimana teman-teman atau Pak Dik juga akan diajarkan bagaimana untuk apa namanya auto direct gitu kan ya, auto direct dari landing page ke WhatsApp, grup WhatsApp seperti apa gitu kan. Nggak hanya itu, nanti kita kan akan praktek yang namanya funneling. Bagaimana teman-teman akan diajarkan mulai dari traffic datang, apa yang dilakukan ya, sampai dengan traffic closing gitu kan. Itu ada ilmunya, ada caranya semuanya gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar apa sih namanya itu doang gitu. Cuma sekedar praktek ngiklan doang ya. Iya. Nggak hanya ngiklan doang, karena kita mainnya di soft selling, nggak di hard selling gitu. Kalau di hard selling ya kita jualan langsung, kita tahu produknya adalah misalnya handphone berapa harganya gitu kan. Kalau kita kan enggak. Tapi kalau dengan adanya kita membuat pola tersebut jadi matang, itu outputnya itu adalah customer loyal. Beneran ya kan. Jadi kita akan berdiri di atas customer kita gitu loh, bisnis kitanya. Ya yang saya rasakan itu memang karena memang ini benar-benar baru ya, benar-benar baru buat saya sih. Akhirnya kan istilahnya tuh istilah-istilah yang ada di kelas ini kan juga baru buat kami. Jadi mungkin apa yang saya rasakan itu juga dirasakan teman-teman, karena memang sebagian besar teman-teman di sini adalah yang sudah usia udah nggak muda lagi lah. Terus kemudian istilah-istilah seperti itu kan baru buat mereka. Jadi untuk mengertinya itu, aduh, iki istilah opo maneh ngono. Jadi kita tuh nggak ngerti. Jadi kan untuk memahaminya tuh lambat, nggak seperti yang masih muda-muda kan cepet, apalagi yang sudah kebiasaan dengan medsos dan segala macam kan ngerti istilah ini. Iki istilah opo. Ya itu mungkin kadang-kadang itu yang bisa agak menghalangi penangkapan kita secara cepat gitu. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau nggak gitu kita nggak tahu, nggak kenal. Kapan ya? Kalau nggak sekarang kapan ya Pak Dik? Kalau nggak sekarang kapan? Ya. Sip, terima kasih Pak Dik buat apa namanya
buat masukannya gitu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya Pak Dik gitu yang sudah ikut gitu. Iya, makasih. Dari insya Allah together. Di sini ada pertanyaan, saya mau buat landing page nih dari Mbak Salma. Mbak Salma sudah ngambil kelas apa belum? Coba Mbak Salma bisa ngobrol nggak? Mana Mbak Salma? Silakan Mbak Salma. Nggak bisa on mic. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Tapi Mbak Salma sudah ikut kelasnya atau belum ini? Soalnya di sini saya mau belajar landing page ya kan. Nah, apakah sudah ngambil kelas MS atau belum atau masih belum ngambil ya? Nah, kalau misalnya memang belum, ya mungkin Mbak Salma bisa ikut kelas persuasi. Di situ akan lengkap sekali bagaimana Mbak Salma dan teman-teman akan diajarkan ya, mulai dari beli domain gitu ya, terus setting add-on gitu kan, SSL gitu ya, semua akan diajarin step by stepnya, terus juga setting plugin gitu kan ya, terus integrasi Caldera, itu semuanya sampai dengan redirect, auto direct halaman thank you page ke grup WhatsApp ya. Itu akan didetail dijelaskan di sana ya. Terus juga terkait dengan look like di FB ya. Itu nanti ini saya ceritain aja dulu ya, karena akunnya kan dipegang sama advertiser saya. Jadi look like itu jadi data yang saya kasih tahu ya, look like itu adalah look like audience LLA ya. Jadi itu adalah data ya yang kita dapat setelah kita melakukan split test ya. Split test misalnya contoh nih, saya naikin video marketing saya gitu kan ya. Nah, contoh settingan kita, saya kemarin minta sama advertiser saya, karena saya nggak kayak handle untuk ngedit semua, dan saya kan harus nge-handle yang lainnya segala macam, untuk kontennya segala macam, itu nggak bisa sendirian teman-teman. Trust me gitu ya, teman-teman bisa melakukan sendirian semuanya Superman, tapi teman-teman nggak akan bisa maju bisnisnya karena tidak terdelegasi. Kita bukan pedagang ya. Nanti di sini juga akan diajarin kita sebagai pebisnis ya. Kayak tukang kacang kan, dia beli kacangnya sendiri ya, dia rebus sendiri, dia jual sendiri ya kan. Nah, itu nanti filosofinya pedagang. Nanti kalau kita akan coba atur bagaimana teman-teman membangun bisnis ini lebih ke kerangka istilahnya tidak seperti Superman ya. Tapi teman-teman kayak saya misalnya gitu kan, landing page, begitu saya tahu, ngerti segala macam, saya ada desainer landing page ya. Untuk saya pengen ini idenya kayak gini, tolong taruhnya di sini, tolong taruhnya nanti diintegrasikan menggunakan WA sender. Kita tahu gitu loh ya, kita nggak dibohongin. Jadi saya bisa mengerjakan lagi yang lain-lainnya juga yang lebih penting. Ini prinsip saya dalam membangun usaha. Dulu saya juga di offline, saya bangun bisnis billboard saya, itu kan nggak mungkin saya belanja sendiri ya kan, saya motong besi sendiri, saya ngelas sendiri, saya naikin billboard sendiri, enggak kan ya. Jadi emang, tapi saya tahu bagaimana cara ngelas yang benar ya. Saya tahu beli barang yang murah di mana ya, harganya berapa, kalaupun ada kenaikan saya tahu ya. Terus saya tahu bagaimana keamanan menaikkan billboard seperti apa ya. Nah, saya balik lagi ke lookalike, saya akan coba ceritakan, kasih tahu. Jadi misalkan contohnya kita naikin iklan video marketing kita ya. Nanti kita pakainya konversinya content view ya. Content view nanti bisa dilihat berapa orang-orang yang ngeklik atau melihat video kita. Itu akan ada datanya. Jadi nanti ada yang 25% orang melihat video kita, cuma melihatnya 25%. Terus ada yang 50%, ada yang 75%, ada yang 85%, ada yang 90% dan 100%. Nah, yang saya lakukan adalah saya kontak advertiser saya, Kang, tolong ambil data yang lihat video marketing saya yang datanya di atas 90% nonton. Ya. Jadi
diambil tuh datanya. Nah, data tersebut yang nonton video saya sampai 90% atau bahkan 100% itu akan ibaratnya apa ya? Di-cloning lah, dikasih tahu ke Facebook, ini gua minta lagi cariin data yang seperti ini. Nah, itulah fungsi dari look like audience ya, setahu saya gitu kan. Bagaimana caranya kita mengambil data tersebut. Bahkan saya juga lagi coba bagaimana bikin look like audience versi offline konvensionalnya ya. Nah, ini sedang saya create gitu ya, sehingga dikombinkan dengan data FB dan itu mudah-mudahan bisa menjadi terkonversi bagus. Ya, kalau mau belajar ya kalau mau bisa pasti harus belajar dulu gitu kan, menghitung cost acquisition atau apapun konversi gitu, itu ada ilmunya gitu ya. CTR-nya, klik rasionya segala macam itu memang kita ada cara membaca data tersebut, dan itu teknikal banget ya, teknikal banget. Dan insya Allah nanti teman-teman juga akan praktek, akan masuk ke situ ya, akan bisa mengetahui seperti apa sih efektivitas iklan kita, mana sih iklan yang harus dimatikan, mana sih iklan yang nggak win, mana sih ad set yang nggak win gitu kan. Dilihat dari CTR-nya, kalau CTR-nya kurang dari 1%, matikan ya kan. Klik rasio kliknya kurang dari 1%, matikan ya. Kalau sudah di atas 1% atau 3% atau bahkan 6%, itu yang winning, yang bagus CTR-nya. Nanti dari situ lihat, dihitung lagi, nggak cuman kliknya doang. Karena konversinya kan bukan hanya diklik doang kan, tapi dia daftar atau beli. Nanti dihitung rasionya ya. Jadi CPL ada per lead ya. Untuk per leadnya, biaya cost per leadnya berapa bisa dihitung. Jadi nanti dari biaya misalnya kita main atau pasang iklan itu misalnya 100.000 per hari gitu kan. Dari 100.000 per hari itu berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang nge-view, berapa orang yang daftar atau closing gitu kan, sehingga di 3 hari atau 1 minggu kita hitung cost kita berapa, untuk PPN berapa, terus dibagi jatuhnya, ntar ada CPL-nya berapa jatuhnya. Kalau CPL-nya di atas 20.000 itu cukup tinggi teman-teman ya, cukup tinggi. Kalau sudah di bawah 20.000, 10.000, bahkan di bawah 10.000 itu bagus banget. Jadi kurang lebih itu bisa saya kasih gambaran untuk bagaimana teman-teman mengetahui cara bacanya, cara tahu apa sih CPL, apa sih CTR gitu kan ya. Terus hubungannya CTR dengan CPL seperti apa gitu kan. Nanti tadi look like itu seperti apa, dan itu teman-teman akan tahu ya kan, akan mengalami itu. Nanti langsung praktek, bukan hanya teori. Jadi nanti teman-teman mungkin kayak tadi Pak Dik gitu ya, nanti kita coba organik dulu teman-teman. Setelah organik tahu polanya, kita akan main ke berbayar. Nah, dari berbayar situ langsung tuh nyemplung tuh ya kan, langsung nyemplung. Jadi benar-benar ini juga saya sedang cari ad set ya. Jadi sehari itu saya pakai 5 ad set teman-teman ya, supaya biar cepat ketemu mana sih yang bagusnya gitu kan. Yang nggak bagus langsung matiin. Jadi saya lagi kejar-kejaran bikin konten ya. Jadi saya lihat orang lain kontennya seperti apa, terus juga rasio kliknya seperti apa ya kan. Terus dari situ masuk ke landing page orang seperti apa, saya pelajarin, sehingga banyak lagi begitu saya pelajarin orang, wah saya harus perbaikin lagi landing page-nya gitu kan. Saya perbaikin lagi kontennya ya. Saya perbaikin lagi tingkat pemahaman orang terhadap flyer atau e-flyer yang saya berikan. Jadi nggak cuma sekedar ceplok telur langsung matang, nggak bisa begitu teman-teman ya. Semuanya ada prosesnya. Jadi kalau saya bilang gimana cara gini-gini, nggak bisa langsung saya sebutkan seperti itu ya, karena itu by proses. Nggak ada orang yang langsung iklan langsung ini, nggak ada. Kalaupun ada, hoki, apalagi akunnya akun baru, dijamin ya kan. FB itu ketat banget ya, baru setting iklan aja udah ditolak kalau melanggar kebijakan ya.
Jadi banyak sekali hal-hal yang teknis dan non teknis yang bisa mempengaruhi kita dalam membaca sebuah iklan atau dalam perencanaan kita mau ngiklan. Gitu teman-teman. Ya. Nanti Mbak Salama kalau misalnya memang itu siapa yang kemarin masuk grupnya siapa, coba kontak ketua grupnya ya, atau pendamping di grup WhatsApp-nya, silakan menanyakan seperti apa tekniknya untuk ngambil kelas landing page itu ya, atau KP. Ya. Oke, aduh. Ada lagi yang lain teman-teman? Yang mau ditanyakan? Mungkin dari kelompoknya Pak Agus Ramdhani, ada mungkin teman-teman. Silakan. Enggak, silakan. Saya kasih waktu 3 menit lagi. Kalau enggak ada, akan saya akhiri ya. Saya mau cek dulu di YouTube. Di YouTube ada pertanyaan enggak sini? Belum ada. Oke. Yang YouTube, di teman-teman di YouTube boleh nanya ya, chat ya. Ini landing page saya ada di sini. Nah, ini saya copy dulu lagi ya. Ini Mbak Bintang, bisa dicek. Ya. Ini pun saya masih harus lagi revisi lagi, masih perbaikin lagi. Jadi kita tuh kalau udah masuk tuh ibarat kata kayak lumpur sedot ya. makin ke dalam tuh makin nyedot gitu, jadi nggak berhenti teman-teman, beneran seriusan ya. Coba Pak Dik pusing Pak Dik ya, tapi kenapa masih stay di sini? Iya kan, kalau orang udah pusing, udahlah gue pusing ya, tinggalin aja, lihat gitu kan. Penasaran. Iya. LP yang bagus-bagus itu, Mang. Iya, ya itulah makanya kayak macam kita masuk ke lumpur sedot gitu kan, makin kita gerak itu makin masuk gitu ke dalam gitu loh. Makin dipelajari makin banyak yang kita belum tahu ya, Mang. Betul. Jadi sebenarnya apa yang kita ketahui sekarang sebenarnya sih, mohon maaf gitu, saya pribadi pun masih dasar gitu kan. Sehingga apa? Saya bisa ngomong kayak gini tuh karena izin Allah aja lah saya bisa share gitu kan ya. Padahal saya juga masih banyak kekurangannya. Sehingga saya masih banyak belajar terus. Oh ternyata landing page orang gini keren banget ya. Oh ternyata orang tuh bisa closing tinggi tuh video marketing tuh kayak gini. Ih cakep banget, kreatif banget, outside the box banget gitu. Nah itu banyak banget lah kayak gitulah. Oh alhamdulillah dari Yuni Nandi gitu kan. Alhamdulillah ya kan. Bang Hendra, berkat arahan dari Bunda Dewi kami kelompok merasa diarahkan banget. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Alhamdulillah. Gitu aja ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya jelaskan, dan yang belum ngambil kelasnya silakan konsultasi ke grup WhatsApp-nya ya, ke pendamping WhatsApp-nya, silakan nanya-nanya apapun itu, atau mau nanya ke saya mah enggak ya. Jadi bisa tanya ke grup tele saya apa ya, link tele saya apa, silakan nanti bisa dikasih tahu kok. Saya nggak ada yang private, insya Allah welcome, bisa japri ya, bisa japri. Oke, gitu aja teman-teman ya. Atur nuhun buat waktunya, buat perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat buat teman-teman dan barakah buat teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan selama 6 hari belakangan ini,
dalam penyampaian, penyajian, ibarat kata kita mah tuan rumah ya, kurang baik, kurang sopan, kurang santun, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya karena ya manusia gudangnya salah ya, gudangnya hilap. Hatur nuhun teman-teman buat waktunya yang luar biasa menyempatkan 6 hari ini bisa belajar bareng, senang sekali bisa kenal sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan silaturahmi kita nggak sampai di sini saja ya. Hatur nuhun, terima kasih saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang. Jazakallah khair, Mang. Waalaikumsalam. Sama ya, sampai jumpa di sukses.